Tapi yang jelas sama ini nggak ada intimidasi dari papa ya. Ini serumah ya antara papa dengan anak berlainan agama, hidup rukun damai. Sekali lagi ya, kami seorang muslim tidak pernah akan mengintimidasi, memberi iming-iming seperti yang dilakukan oleh misionaris Indomisasi, uangisasi, rumanisasi, perempuanisasi. Kami nggak ada yang begitu. Buktinya ini serumah loh. Bisa saja kok Agustan sebagai ayah mengintimidasi anaknya. Padahal ini kan tidak dilakukan. Gitu ya. Bisa sih nggak sih diceritakan Bro Jel, selain ayahanda depan laptop, biasanya kerjaan sehari-hari apa sih? Bisa dikisahkan di sini? Papa kadang kalau ada dakwah ya dia keluar ke kota buat dakwah, terus sama laundry carpet aja sih palingnya, sama nge-YouTube sama jualan madu. Oke. Kronologis penyakitnya, papanya kan kalau nggak salah itu memang pernah pasang ventilator di jantung ya? Betul ya? Iya, pernah. Iya. Artinya tidak boleh kerja capek. Kalau nggak salah malam hari itu dia bekerja sangat capek, akhirnya jatuh, betul ya? Iya, kecapean, darah Bisa, rendah gitu. ya bisa dikisahkan kembali sih seperti apa waktu dia jatuh gitu? Ya, waktu kejadian aku lagi nggak di rumah sih, aku lagi pergi main sama teman. Nah, Mm-mm. terus di jalan ya ditelepon sama Umi kalau misalnya papa jatuh, jatuh tapi nggak pingsan, cuma jatuh aja. Terus aku langsung buru-buru balik, terus katanya Umi mah, nggak kata Umi sih, kata papa dia lagi berdiri, karena udah ngerasa pusing banget berdiri, mau jalan ke kamar, tapi belum sampai kamar, udah jatuh duluan pas di meja kerjanya papa itu kan. Jatuh, terus ya udah kaku, gak bisa gerak, jadi langsung dibawa ke rumah sakit. Duluan mana sih peristiwa papa jatuh, apa duluan videonya itu yang viral itu? Duluan videonya dulu, habis Dulu. videonya baru papa jatuh. Oke. Kembali ke topik ya Dea, bahwa di luar sana banyak sekali orang memanfaatkan keadaan ini gitu, bahkan cenderung banyak menista, kena karma dan seterusnya begitu. Ada yang ingin ada sampaikan kepada mereka bahwa janganlah memanfaatkan musibah ayah saya, Anda mendapat keuntungan di luar sana. Ada yang mau disampaikan sama mereka, Dek? Silakan. Ya, mungkin ini sih ya, buat orang-orang di sana kayak, ya aku tahu mungkin emang papaku salah, karena, seharusnya dia nggak melakukan hal itu, ya cuman kayak, ya udahlah gitu, nggak usah dibikin video lagi, dibikin konten lagi. Soalnya kayak, itu juga bisa jadi beban pikiran buat papa aku, karena kayak, kan entah gimana ya, pokoknya sekarang papa udah dikasih HP lagi kan, jadi kayak takutnya dia buka YouTube terus dia ngeliat, terus kayak malah menghambat buat dianya sembuh gitu ya. Hmm. Paling kayak nggak usah dibikin konten lagi aja lah. Cuman ya kita kan nggak bisa nahan orangnya langsung buat ini ya. Cuman ya kalau masih punya hati nurani, ya mending stop aja gitu kayak udahlah. Betul. Artinya bahkan beberapa satu channel itu ada 4 kali berturut-turut gitu ya memanfaatkan keadaan begitu. Bahwa ya anaknya sendiri udah mengakui kalau ini memang perbuatan bapaknya, ya nggak boleh seperti itu maupun dalam keadaan tidak ada isinya. Kan lu sudah mengakui juga dan minta maaf. Dan bahkan kenapa sampai ke jalur hukum pun nggak akan siap kan menghadapi ini semua. Kenapa mesti harus di framing di media sosial? Kalau bahwa anaknya sendiri masih Kristen loh, gitu ya. Bagaimana sebagai seorang Kristen deh, gitu loh, menghadapi ini semua? Apa yang Ade lakukan? Ya aku tetap berdoa sesuai kepercayaan aku, ya semuanya ya udah ada jalannya, aku bawa sabar aja, jadi kayak jalanin aja. Iya, betul. Jalani aja. Semoga saja. Ini baru saja ada beberapa video kami temukan kena karma. Ada yang bilang innalillah, ada yang mengatakan sudah bla 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 begitu. Kok semakin ditambah-tambah? Padahal kita sendiri yang ada di sekitar dekat sama Ko Agustan
memberikan apa adanya begitu. Ya itulah yang terjadi di luar sana gitu. Saya kembalikan ke teman-teman, ada yang mau bertanya silakan. Ya, saya mau Ya, bertanya ini. Ya, ya. selamat malam, De Zilda ya. Dari semua framing-framing yang diungkapkan oleh saudara sebangsa setanah air kita ini yang berlainan kepercayaan, ini sangat menyudutkan dan mereka hanya bisa berteriak-teriak itu. Ya saya sih di sini mengharapkan kalau mereka itu merasa agamanya dinista dan merasa itu keberatan, ya silakan dilakukan jalur hukum. Kami sudah berbicara masalah itu. Yang perlu saya tanyakan ini, selama ini atau sepanjang detik ini, sudah adakah laporan yang masuk sampai Ko Agus ini dipanggil ataupun didatangi pihak kepolisian? Eh, jawabnya. Kalau nggak salah sih nggak ada ya, belum ada. Belum ada ya. Artinya boleh saya katakan mereka itu hanya menggonggong-gonggong saja sambil orang yang sudah tertimpa masalah, tertimpa musibah bukannya malah didoakan untuk cepat sembuh, malah di framing untuk membuat sebuah konten yang betul-betul sungguh luar biasa ini. Oke lah, kalau itu dirasa salah ya ayo kita tempuh secara jalur hukum dan hukum yang akan menentukan begitu De Jilda. Ya juga saya mengharapkan buat saudara-saudara kita yang berlainan iman, yang punya konten, ini suara dari Dek Jelda yang menceritakan apa adanya, bahwa di situ kosong sebenarnya cuma cover kan itu. Kalau boleh saya tahu itu latar belakang Ko Agus sampai melakukan itu apa penyebabnya itu, Dek Jelda? Aku kurang ngerti kenapanya, cuman aku dengar-dengar sekilas mah kayak katanya ada channel YouTube Tamparagi, katanya ya intinya kayak bikin papa emosi lah, terus naik darah lah dia, ya terus dia bikin kontennya kayak gitu. Aku cuma dengar sekilasnya gitu aja sih, nggak tahu jelasnya gimana tuh, nggak tahu. Dari sebuah konten yang punyanya Tanpa Ragi, mungkin di situ Ko Agus melihat ada pelecehan yang luar biasa sehingga Ko Agus ini ingin membalas gitu mungkin ya, ingin membalas konten dibalas dengan konten. Nah inilah, ya kita tidak bisa memungkiri ya, di luar sana konten-konten dari teman kita, saudara kita yang berlainan keimanan ini memang acap kali seringkali melakukan hal-hal yang menurut kami ini penistaan. Dan sudah banyak ya dari teman-teman kita yang Kristen ini sudah ya ketangkep dan mempertanggungjawabkan apa yang diucapkan seperti contoh Anak Batak, Rudi Simamora ataupun Gracia Pelo dan juga Saifuddin Ibrahim dan juga Paul Zong. Mereka itu penista-penista agama. Dua orang ini sudah ditetapkan secara hukum sebagai buronan malah kabur. Inilah, kalau kalian itu menyoroti Agustan, bolehlah kok Agustan disoroti begitu, oke. Tetapi kalian harus bisa melihat sendiri bahwa ada betul-betul secara di mata hukum mereka itu bersalah. Tapi malah kabur, melarikan diri. Itu yang harusnya kalian sorot. Ya, kalian sorot untuk kalian minta pertanggungjawabannya. Sedangkan kok Agus itu bersedia untuk bertanggung jawab. Nah inilah ketidakfairan daripada teman-teman ini. Bagaimana pendapat Dek Jelda mengenai konten-konten yang di luar itu seringkali ya memelintir ataupun menarasikan kepercayaan orang lain dengan di luar pokok-pokok ajaran yang kita percayai. Ini kan sungguh sungguh luar biasa gitu Mbak Zilda. Gimana menurut Mbak Zilda itu? Ya, aku jarang nonton yang kayak gitu juga sih, cuman emang akhir-akhir ini sering nonton aja. Kayak kalau menurut aku sebenarnya ya apa ya, kayak gitu mah nggak usah dibahas lah ya, bahasnya sesuai ajarannya aja. Terus kayak Tuhan itu kan ya maha kuasa, maha ajaib lah ya, kayak Tuhan tuh nggak perlu dibela habis-habisan, karena Tuhan itu pasti ya udah, dia pasti bisa memberikan apa sih ajarannya sendiri, kayak hukumannya sendiri lah. Jadi kayak Tuhan itu nggak perlu dibela lah, kayak Tuhan ya bisa bela dirinya sendiri. Ya kita cukup ikuti ajaran Alkitab aja sesuai sama Alkitabnya masing-masing. Ya, saya setuju dengan hal itu. Ya himbauan juga ya kepada teman-teman kita yang punya konten YouTube
ya janganlah membuat konten-konten yang kayak begitu. Kalaulah ingin memperkenalkan ajaran kekristenan dengan katakanlah Tritunggalnya ataupun hal-hal yang lain, malah kita mengajak di sini ya, di Zoom kita ini kan sudah ada legalitasnya. Kami sering mengundang kok teman-teman Kristen. Bolehlah kalian datang ke sini, kita berdiskusi secara dua arah, secara alkitabiah. Agar apa sih kesalahpahaman antara Muslim dan Kristen ini bisa kita jabarkan di sini. Ini sebuah tempat yang untuk semuanya ya, JCC ini, Yayasan Mujahidin Cakrawala Cemerlang. Silakan buat teman-teman Kristen yang lain bila mau menjalankan misinya, misi dalam menyebarkan agama Kristen. Kan di Kristen itu ada istilah misionaris ya, menyebarkan agama. Ayo kita berdiskusi di sini. Jangan monolog gitu, maksud saya itu jangan monolog. Kami di JJ itu tidak pernah monolog. Pasti kami kalau membicarakan agama orang lain, kami akan mendatangkan narasumber dari pihak kekristenan. Ayo kita berdiskusi. Agar apa? Agar kami yang Muslim paham kepercayaan kalian itu sampai di mana. Karena kami yang Muslim kan pastilah heran dan nggak masuk akal. Kok menuhankan manusia, itu kan pertanyaan yang klasik ya. Pertanyaan klasik itu. Yang Muslim menanyakan kenapa kalian menyembah manusia. Nah itu wajibnya teman-teman Kristen itu menjelaskan sesuai dengan keimanan. Nah ini kan enak gitu. Jangan membuat konten yang ngomong sendiri, menarasikan kitab orang lain sendiri. Nah ini nanti kalau sudah kena jerat hukum, teriak-teriak kami yang minoritas dijolimi gitu. Mungkin itu aja Mas Andi, pertanyaan dan di samping pertanyaan juga ulasan dari saya. Silakan Mas Andi, di-handle dulu. Baik, sebelum ke Adek Jel, di sini ada Ketua Umum DPP Peradin Indonesia, Advokat Senior Bapak Umrandi. Assalamualaikum Opung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Opung yang tampil di layar ini Opung, ini adalah anak kandung mualaf Ko Agustan. Tapi adek ini masih Kristen Opung. Kemarin sih memang videonya itu ya, seperti yang viral itu Opung. DPP Peradin Jawa Barat apa siap Opung memberi pendampingan hukum apabila dibawa ke area hukum Opung? Siap. Oke. Karena Jawa Barat dengan Jakarta juga dekat, kita siap aja kapan saja di mana saja. Ya viral juga kan itu belum tentu, walaupun di LP kan belum tentu diproses lebih cepat. Mungkin masih makan waktu, ada namanya penyelidikan, ada penyidikan dan sebagainya. Masih jauh itu. Hanya saja mungkin di sini yang selalu tadi dikonotasikan dalam bahasa seperti narasinya Pak Amir, bahwa ada katanya kaum minoritas, kaum mayoritas dan sebagainya. Itu kalau saya anggap itu adalah framing menimbulkan sesuatu gejolak yang kurang tepat kata-kata yang demikian itu. Kenapa demikian? Karena kalau sudah konteks berbicara hukum, itu tidak dikenal di sana, mayoritas, minoritas, dan sebagainya. Nggak ada itu. Framing itu mestinya harus dihilangkan. Janganlah itu selalu dinarasikan dalam sesuatu dialog, apalagi dialog lintas antar iman. Ini kan enggak betul. Nah, kembali kepada topik tadi pembicaraan, ya kita siap kapan saja memang ada tindakan-tindakan hukum berupa pemanggilan, undangan, klarifikasi dan sebagainya. Kita siap aja, tidak ada masalah. Begitu. Tapi kalau saya menilai dan melihat prosesnya itu masih memakan waktu tentunya. Demikian sementara Bang Andi mungkin masih perlu kita kembangkan, silakan lanjut. Ya, terima kasih Opung, Ketua Umum DPP Peradin Indonesia, Perkumpulan Advokat Seluruh Indonesia. DPW Jawa Barat siap pendampingan hukum, tapi sampai detik ini sudah hampir 2 bulan, teman-teman di luar sana itu hanya melapor di media sosial, menjadikan momen-momen ini sebagai alat sarana untuk meng-counter attack di media sosial dengan mendapatkan keuntungan.
Karena saya lihat yang nonton juga kalau mengangkat Ko Agustan tuh penontonnya banyak banget. Bahkan ada beberapa itu mengulang-ulang sampai sehari 4 kali. Terutama si Rudy Yohanes, Tamparagi, semuanya begitu. Memanfaatkan momen ini. Kok satu orang pun tidak ada yang membawa ke ranah hukum begitu. Nah, menurut Ade Jijel ini, bagaimana pendapat Ade? Kok di luar sana seperti itu? Apakah dia tidak memandang kalau Ade Jijel ini masih serumah loh dengan ayahnya? Artinya apa? Anda masih satu iman sama mereka. Pendapat Ade seperti apa, Dek? Silakan. Oh, no comment juga sih, asalnya kayak lebih ke bodo amat sih, kayak ya udahlah itu mah orang lain ini, soalnya kayak ya kita nggak bisa, balik lagi, kita nggak bisa ngontrol orang lain, ya kita cuma bisa ngontrol diri kita sendiri aja. Jadi kayak ya udahlah, biarin aja, sekarang mah fokus apa yang harus dikerjain aja. Oke. Ada yang mau disampaikan sama mereka, Dek, melalui siaran ini? Ya paling sama sih kayak tadi, ya kurang-kurangin aja video, kan ada beberapa video lama juga yang di-up lagi kan, kayak Iya. itu udah video berapa bulan lalu tapi di-up lagi jadi panas lagi gitu. Kayak ya coba aja posisinya dibalik ya, misalnya kalian yang di posisi itu emangnya enak gitu kan, nggak selalu enak juga ya, apalagi posisinya lagi sakit kan, kayak ya pasti ada tekanan lah. Jadi kayak stop aja lah, soalnya kalian nggak pernah ngerasain apa yang papa aku rasain gitu, cuman ya Oke, gitu aja sih. oke, nggak apa-apa. Jadi Ade masih serumah ya, berlainan agama begitu. Ade tahu nggak sih dulu waktu papanya mualaf itu, Ade dulu di mana, masih udah di Bandung apa di mana waktu papanya mualaf? Masih di Bandung, Masih di dari dulu Bandung, di Bandung. di Bandung ya. Terus apa dulu Ade nggak protes kok papa pindah agama sih gitu loh? Gimana itu Nggak protes sih, aku diem aja, cuman ya sakit hati sih, sakit waktu hati mah itu? pasti ada. Nggak sakit hati. Tapi sekarang masih, udah nggak? Udah enggak sih. Masing-masing saling apa ya, keimanan kita masing-masing gitu ya, Dek. Mm-mm. Terus selama ayah jadi mualaf itu memang ayah memang agak temperamen apa seperti apa sih ayah ini karakternya? Iya, papa dari dulu tuh emang Waduh. punya darah tinggi kan, punya kolesterol ya, jadi kayak emang misalnya bikin konten ada yang panas, bikin emosi juga ya pasti kayak gitu, jadi adu mulut gitu kan. Hmm. Jadi kalau mendengarkan konten di luar sana, sering mendiskreditkan Islam, sering nonton video-video orang, akhirnya dia panas kan gitu ya, gitu. Jadi menyentuh gitu. Terus kemudian sekarang ini perkembangannya udah mulai berobat nggak sih, Dek? Ke dokter? Eh, ke dokter paling cuma buat kontrol, sisanya terapi sih, kayak akupuntur. Kang Asep masih sering ke situ Tiap hari. tiap hari, Kang Asep. Oke. Masih ada sekarang Kang Asep? Hmm. Pulang Tadi sih pergi pergi ya. pergi bentar ngapain gitu. Hmm. Oke, Kang Asep ini adalah apa ya, yang memantau beliau 24 jam ya. Terus kemudian di sana juga banyak mualaf yang berdatangan. Betul betul ya, Dek ya. Tapi kalau bisa papanya jangan dikasih HP dulu. Ya, itu bukan aku yang ini, soalnya Hmm. yang iniin ada temennya papa. Ya dikontrol lah, jangan kasih HP dulu, jangan nonton yang aneh-aneh dalam proses recovery gitu ya. Tapi udah bisa ini, Dek, udah bisa berjalan sendiri apa masih dibantu? Belum sih, Belum. masih berdiri duduk aja. Berdiri duduk ya. Oke. Saya bawa ke yang lain. Ada yang mau ditanya yang lain? Ayo. Mumpul lagi ada anaknya Ko Agustan nih. Silakan. Ya, selamat malam Dezelda. Cek apa kedengar suaranya? Kedengeran. Oke. Dezelda, perkenalkan saya juga asli Bandung, cuman saat ini tinggal di Jogja. Pertama, saya prihatin kondisi ayahanda, terus juga tetap tegar ya. Walaupun kondisi apapun harus tetap tegar, semangat. Insya Allah pertolongan itu pasti akan ada gitu loh. Entah itu dari mana datangnya pasti akan ada. Dan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kami, Tuhannya ayahanda itu tidak akan pernah diam melihat hambanya yang
diperlakukan secara zalim. Tenang aja, gitu loh. Seperti itu aja, Bang Handi, penyemangat dari Jogja. Hatur nuhun, tetap semangat nyanengnya. Jangan pantang menyerah gitu lah. Cek orang Sunda nama hajar we gitu. Hatur nuhun. Assalamualaikum, Bang Handi. Silakan. Iya, Neng Zelda sekarang kuliah atau gimana Neng Zelda? Masih kelas 1 SMA. Jangan ditanya dulu begitu, ini nanti Oh gitu, tahun. masih sekolah. Oh, masih sekolah. Anggap aja kuliah lah, udahlah. Oh, siap lah. Udah ada kelihatan tuh mukanya tuh udah muka kuliah gitu, bukan muka anak sekolah ini. Iya, boros mukanya. Enggak, bukan gitu. Udah tetap orang Sunda mah gelis. Iya, semangat ya Neng ya gitu. Jadi orang Sunda mah insya Allah dimanapun berada lah, namanya satu tubuh dengan orang Sunda pasti saling mendukung walaupun hanya mendoakan, tidak bisa misalkan dengan harta, pasti dengan doa. Karena sesama muslim dengan muslim lainnya itu senjata utamanya adalah doa. Jangankan sesama muslim ya, sesama non muslim juga ketika kita berhubungan baik itu mendoakan tuh penting gitu loh. Apalagi doa dari anaknya. Gitu, mudah-mudahan doa dari Neng juga bisa mempercepat kesembuhan daripada ayahanda gitu loh. Karena kecil-kecilnya doa anak soleh itu akan lebih cepat didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini apa namanya? Oh ya, kalau boleh tahu Neng tuh berapa bersaudara di keluarga teh? Maksudnya aku ada adik berapa gitu? Ah, 3 bersaudara. oh Neng teh paling besar gitu ya? Iya. Yang paling besar Andi Selebes lah. Pret. Iya, mudah-mudahan dari doa dari anak-anaknya, dari Neng, dari adik-adik itu bisa lebih mempercepat kesembuhan daripada ayahanda. Karena apa? Kita sebagai keluarga terluar ya, walaupun kita masih ada keterikatan Muslim, tapi kita namanya keluarga terluar. Keluarga terdalam adalah anak dan istrinya beliau. Dan doa dari anak istrinya beliau inilah yang secara langsung, apalagi doa anak soleh itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Terlepas itu misalkan Neng masih berbeda keyakinan, ini namanya seorang anak dan namanya doa dari seorang anak itu pasti akan dilihat gitu. Pasti akan didengar. Berbeda dengan kita gitu loh. Berbeda dengan kita. Dan begitupun ayah ya. Ayah pun pasti akan mendoakan seluruh keluarganya dan itu pasti ada di setiap relungnya walaupun tidak terdengar sama Neng, di hatinya tetap mendoakan. Begitupun semuanya di kaum muslimin. Walaupun tidak datang ke rumah, walaupun tidak menjenguk ayah secara langsung, secara batin kita kontak untuk mendoakan ayahanda cepat sembuh dan cepat sehat kembali, membentengi akidah gitu loh. Nah, dengan cara menjaga ukhuwah. Ukhuwah kepada siapa? Ukhuwah kepada sesama muslim maupun ke sesama non-muslim. Nah, video yang ayahanda tayangkan ini merupakan sebuah reaksi kecintaan beliau kepada ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kayak gitu. Nah ini terlepas itu secara psikologis nih Neng, ada nggak kejadian-kejadian pembulian di sekolah Neng setelah tersebarnya Di luar video rumah, di luar rumah aja, di luar rumah. Di luar rumah. Kalau yang ngebully sih nggak ada ya. Yang ngebully nggak ada. Cuman yang tahu ya lumayan banyak. Tapi mereka yang nge-support nggak ada yang ngebully sih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya itu paling Pang Handi, tetap semangat aja lah. Mojang Sunda mah henteu cengengan lah, Mojang Sunda mahnya. Semangat dong. Pokoknya nama iya tuh. Tuh kan senyumnya aja menggoda gitu. Oke, baik. Makasih, jangan lebay. Kita sambut dulu. Kita dulu sambut Pak Ian yang dari Bandung nih. Assalamualaikum Pak Ian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andi.
Pak Ian masih Ya, Bang bisa dikisahkan waktu kita kemarin bertemu makan sate sama Dek Jel. Silakan Oh Pak Ian. iya, Ini dia anak. alhamdulillah. Silakan Pak Ian. Assalamualaikum, Dek. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Papa cepat sembuh ya, Nak. Oke, gimana? Kemarin kita ketemu, Bapak sudah bisa makan sate lagi, berarti udah sehat ya. Sekarang gimana keadaannya, Papa? Sekarang ya udah lebih semangat aja sih, semangat buat sembuh. Jadi Alhamdulillah. jarang, udah nggak kayak biasa lagi, biasanya lemas ya, mau ngapa-ngapain juga kayak ya stres sih kayaknya mah, karena masih shock kan kayak kemarin-kemarin mah. Sekarang mah udah lebih baik lah. Ya. Yang penting gini kan, kemarin kita sudah bicara ya, Nek ya. Kuatkan, sehat dulu, baru kita berjuang lagi ya. Oke ya, doakan yang terbaik buat Papa dari anak-anaknya, karena doa yang paling baik itu dari anak-anaknya. Oke, lanjut Bang Handi. Mantap. Yang kemarin ini Dek Pak Ian ini yang kemarin bareng sama saya. Wah, belum dipanggil di telepon ya Pak Ian? Wah. Udah Ya. Bang Handi. Udah Baik. Bang Handi. Kembali ke topik harapan adik Jel ke depan, terutama untuk adik kan masih Kristen ya, kepada seiman, dan harapannya juga kepada ayah atau kepada papa tercinta. Seperti apa kira-kira? Silakan. Sebelumnya izin dulu sebelumnya Silakan Opung. Adek Jel ini sepertinya masih kebingungan, terlihat air mukanya. Jadi mestinya komunikasi yang demikian ini tujuan kita untuk memberikan pencerahan, untuk bisa juga disampaikan dialog kita melalui Zoom ini kepada Bapak. Jangan bingung deh, pokoknya kalau ada nah senyumnya begitu cantik lagi kalau ada senyum. Nah, umurnya sudah berapa deh? Ini kan masih belum dewasa ini sepertinya. Nggak boleh ditanya umur, Opung nilai. Oh, maaf. Oke, sorry. Maksud saya dari faktor usia masih muda belia sekali, masih perlu untuk pemahaman memaknainya segala sesuatu yang terjadi yang ada di hadapannya ada Jel ini gitu loh maksudnya. Nah oleh karena itu kalau ada apa-apa itu Bang Yanuar tadi itu ada, saya ada, nomor HP-nya Bang Handi ada, ya nanti nggak usah takut-takut, nggak usah segan-segan, telepon Handi, telepon Bang Yan, kita akan segera turun apapun yang terjadi. Kira-kira demikian Bang Andi, silakan lanjut. Terima kasih Opung, Ketua Umum DPP Peradin Indonesia. Jadi masalah hukum ada yang nggak usah takut. Yang perlu sekarang diluruskan adalah framing-framing di luar sana yang cenderung memanfaatkan kesalahan orang lain di framing tanpa ada rasa untuk memaafkan. Bukankah di dalam ajaran kekristenan juga itu adalah ajaran kasih, kan begitu ya Dea? Kenapa itu nggak dipakai? Kenapa hanya sebaliknya saja? Tapi it's okay, semua sudah berlalu. Untuk itu harapannya Adek ke depan untuk orang-orang di luar sana dulu deh. Seperti apa begitu? Silakan. Ya buat orang-orang di luar sana ya semoga kalian tidak merasakan apa yang papaku rasakan. Soalnya kan dari kemarin kayak cuma pada ngompor-ngomporin doang, omongannya doang tuh yang kayak gitu karena nggak ngerasain. Ya mungkin sakit hati juga karena papakunya ngomongnya kayak gitu juga. Cuman kayak ya udahlah, manusia juga bisa melakukan kesalahan, biar itu jadi urusan papa sama Tuhan ya. Gak usah terlalu diiniin lah masalahnya, kayak ya udah. Dan misalnya emang mau diiniin secara hukum juga, papa dari kemarin-kemarin juga bilang ya papa siap bertanggung jawab gitu. Mantap, papa siap bertanggung jawab. Gitu dong teman-teman, jangan lapor di medsos, lapor di kantor polisi. Kenapa pada takut lapor polisi gitu loh? Kalau kan kemarin di framing begini deh, Ko Agustan menghina Tuhannya Kristen. Nah kalau sudah menghina Tuhannya Kristen, artinya itu sudah masuk ranah hukum. Kenapa lapor di medsos begitu? Bukankah papa dari awal saya
siap bertanggung jawab atas perbuatan saya. Betul ya, Dek? Begitu ya? Ya. Ya, itu. Kenapa mesti dilapor di medsos menghasilkan duit? Itu artinya meraih keuntungan di atas penderitaan orang lain. Apakah ada ajaran Kristen atau di dalam Bible ajaran kayak begituan? Tentu tidak, kan gitu. Tapi is okay, udah berlalu. Harapan Ade untuk ke papanya, silakan. Ya, semoga papa cepat kembali pulih biar bisa beraktivitas lagi, karena sekarang kan ya cuma bisa berdiri, duduk di kursi roda, tiduran gitu. Terus biar kedepannya mungkin kayaknya nggak ini lagi, nggak usah terjerumus ke masalah yang kayak gitu lagi ya. Semoga mungkin sabar aja biar bisa ngontrol emosinya. Insya Allah kami akan selalu berdampingan, bersinergi dengan papanya, dan kami akan selalu bersama. Apa yang dirasakan papanya dirasakan semua umat Islam. Satu yang sakit kita merasakan sakit semua. Untuk itu kami akan selalu terus memantau. Tiap hari saya WA ke adik minta perkembangan papanya. Kalau sekiranya membutuhkan apa-apa, apapun itu gitu, kami ada di Bandung. Ada Pak Ian di Bandung, ada Pak Uwa yang dekat banget tuh, ada Uwa yang bayar, Pak Ian juga agak dekat gitu ya. Jadi jangan segan-segan memberitahu kami apapun masalahnya, kan begitu. Itu ya, Dek. Terus kedua, nih terakhir nih yang paling penting adalah, sekali lagi saya ulang, pernah nggak adek ini dipaksa memeluk Islam oleh Papa tercinta? Enggak. Pernah nggak diberi iming-iming atau diinjilin, istilahnya apa ya, didakwai secara halus agar adek memeluk Islam? Enggak deh. Dulu waktu ada video itu berdua ya sama papanya begitu. Itu momen-momen apa itu? Pertama tampil di TV berdua. Momen apa itu, Dek? Kalau bisa dikisahkan. Gimana ya? Yang aku pakai baju hijau kotak-kotak. Iya, betul. Oh, itu waktu itu papa ngajak konten ya, nanya tentang keimanan aku. Ya, cuman di situ kan aku emang posisinya di situ tuh lagi jarang ke gereja, cuman tetap ikut gereja online. Cuman emang jarang ke gereja aja. Jadi papa nanya kayak gitu. Oh, jadi Papa ingetin kenapa kamu jarang ke gereja gitu? Ya, nggak ngerti juga sih ngingetin atau gimana ya. Pokoknya mungkin karena papa udah sering ngeliat akunya jarang ke gereja, kayak dianya berpikir, oh iman akunya udah goyah atau apa. Oh, tapi yang jelas Kayak selama ditanya, ini, nggak ada intimidasi dari Papa ya? Tuh, dengerin tuh semua di luar sana. Ini serumah ya, antara Papa dengan anak berlainan agama, hidup rukun damai. Kenapa di luar sana yang sakit-sakit atau di framing-framing begitu? Sekali lagi ya, kami seorang Muslim tidak pernah akan mengintimidasi, memberi iming-iming seperti yang dilakukan oleh misionaris Indomisasi, uangnisasi, rumanisasi, perempuanisasi. Kami nggak ada yang begitu. Buktinya ini serumah loh. Bisa saja kok Agustan sebagai ayah mengintimidasi anaknya. Padahal ini kan tidak dilakukan. Kira-kira apa yang melatar belakangi ayah papanya itu? Kenapa nggak mengintimidasi adik? Menurut adik ada pandangannya seperti apa? wah, mungkin tahu sih aku anaknya kayak misalnya emang nggak mau ya nggak mau gitu. Mau dipaksa gimana juga ya nggak akan mau. Jadi kayaknya karena itu. Oh, papanya tahu anak saya bandel nih gitu ya? Bukan bandel, Oh, bukan. maksudnya kayak misalnya udah A ya A gitu. Kalau B ya B. Maksudnya bandel dalam prinsip gitu ya? Ya kayaknya mah nggak tahu sih. Ada yang lain-lain nggak nih? Ayo, ada yang lain lagi gitu? Tapi kalau adik bawa Bible masuk ke rumah, ayah nggak marah kan? Papa nggak marah kan? Enggak ada. Bisa diambil, diperlihatkan. Siapa tahu orang nggak percaya. Boleh bentar. Ya, boleh. Nah, itu ada Bible. Coba dilihatkan di dalamnya, dibuka.
Bible Kayak yang ini dibuka. Alkitabnya beda ya sama yang Alkitabnya Papa, takut itu kayak, oh itu Alkitabnya disumputin ke kamar anaknya gitu. Coba Pak Yan, tanya Pak Yan. Oke, nah itu Bible. Aduh, ada fotonya Enggak, jatuh. bukan foto ini buat nandain Oh. Alkitab. Dari pembelajaran Bible itu dari Kejadian sampai Wahyu sudah dibaca semua, Dek. Belum semua sih, baru Oh, setengahnya aja. nanti tanya Bang Handi ya, Om Handi ya. Oke, saya tanya, coba buka Matius 5:44. Matius 5. 44. Sabar ya. Oke, udah ada. Matius 5:44. Ini harus dipegang semua orang Kristen nih. Udah ketemu belum? Udah. Ya, silakan dibaca. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tuh. Artinya kalau memang papanya dianggap mereka menganiaya, kenapa nggak dikasihi? Kenapa melanggar ini ya? Menurut Ade gimana? Ya, ketahuilah itu orang lain. Soalnya kan kayak, ya mungkin emang gak semuanya kayak gitu. Kayak ada yang emang ngehujat, ada juga yang tetap baik ngedoain. Yang gak semuanya ngehujat. Cuman kayak buat yang ngehujat-hujat mah kayak aneh aja gitu. Dia mengajarkan sesuatu yang harusnya mengikuti Alkitab, tapi kayak gak sesuai sama Alkitab. Ya, nggak sesuai dong Matius 5:44. Kalau mereka menganggap Ko-Agustan ini adalah menista, dianggap musuh, kenapa nggak dikasih? Kenapa melanggar ini ya? Kan gitu ya, Dek ya. Itu dong, konsisten dong jadi orang Kristen. Contoh dong adik Jel ini Kristen. Pernah nggak dia tidak mengasihi sesama? Justru dia selalu mengasihi ayahnya loh. Karena dia pakai ini dong. Anda pasti ini ayat favorit, ini ayat emas buat teman Kristen. Ya, mengasihi sesama. Tentu dong. Termasuk ini yang dipakai mengasihi papanya maupun berlainan akidah. Kan betul ya? Matius 5:44. Coba diulang lagi deh yang keras biar orang kepada tahu di sana. Siapa tahu ya, mereka di luar sana nggak baca Bible apa ya? Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, disuruh berdoa, bukan disuruh menghujat. Nanti kalau ketemu Yesus ditanya loh, kau udah ngomong, kasihlah musuhmu, kenapa kau hujat musuhmu? Nah, ayo ngomong apa kira-kira tuh mereka? Oke teman-teman, mulai detik ini apabila masih ada begitu artinya Anda melanggar Matius 5:44. Itu. Banyak kok ajaran kasih di Bible itu. Satu aja deh karena kita nggak berteologis ya. Ya. Gitu. Oke. Ada lagi yang mau bertanya sebelum kita tutup? Ada lagi? Nggak ada Cukup, lagi. kayaknya Bang, cukup. Ntar dulu dong, saya masih mau ngomong. Iya, kalau dari saya mah cukup. Karena yang penting semangat aja. Baik itu dari ayahnya maupun dari seluruh keluarganya tetap semangat. Kita boleh berbeda keyakinan. Kita boleh berbeda akidah. Tapi namanya keluarga harus saling menguatkan satu sama lain. Terlepas itu akidahnya berbeda karena itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Betapapun kerasnya ayahanda misalkan membimbing De Zelda untuk ke dalam Islam, tapi itu misal tidak ada hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa. Dan inilah yang dinamakan Islam. Karena dalam Islam la ikraha fid din, tidak ada unsur pemaksaan dalam beragama. Itu saja mungkin dari Jogja, intinya semangat terus, pantang menyerah, kembangkan senyum dan tetap berdoa. Itu aja Bang, terima kasih. Bisa Mas Panji memimpin doa agar agar penyakit Ko-Agustan diangkat gitu. Bisa Mas Panji silakan. Ya, baik kita doa bersama-sama ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishfi anta syafi shifaan la shifauka shifaan la yugadiru saqama. Mudah-mudahan Allah ganti
kesakitan dari Koh Agustan saudara kami dengan kesehatan yang penuh barokah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Artinya tadi itu di Indonesia kan artinya. Indonesia kan itu, ya Allah berikanlah kesembuhan dan pengobatan. Tidak ada kesembuhan serta pengobatan yang lebih baik dibandingkan kesembuhan dan pengobatan dari Engkau yang Maha Penyembuh. Itu intinya. Kalau Yesus itu ada mukjizatnya, bisa menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh bisa jalan, orang buta bisa melihat, Lazarus mati bisa dibangkitkan, kan gitu ya. Yesus di zamannya itu mukjizat sebagai kenabian Yesua Masiah itu. Kira-kira begitulah doa-doa para nabi sebelumnya, selalu berikhtiar, berupaya dengan bimbingan yang mengutus dia. Adik Jel, terakhir sebelum kita sudahi, terima kasih telah bergabung bersama kami Yayasan Jujaidin Cakrawala Cemerlang. Apapun yang terjadi sama papanya, itu adalah kami akan siap 24 jam bersama Papa Anda. Kami tidak akan pernah jauh, tapi jauh di mata, dekat di hati, bersama Papa Anda tercinta. Ada yang ingin disampaikan sama forum kali ini sebelum ditutup, silakan. Ya, makasih buat semuanya ya, apalagi udah diundang kayak gini. Terima kasih juga buat support-supportnya, makasih buat doanya. Ya, semoga diberikan kesehatan terus, kerjaannya dilancarin. Oke, terima kasih karena sebelum ditutup ya kami di Muslim kan mempercayai doa yang paling mujarab itu dari anaknya. Ya kalau Dezilia itu berkenan, silakan berdoa menurut kepercayaannya. Kami akan menyimak dan juga turut mendukung. Silakan Mbak Zelia. Didoakan ayahnya sesuai dengan kepercayaannya aja. Kami berikan kesempatan di sini. Silakan. Tuhan Yesus, pada malam hari ini saya sudah berdoa Tuhan buat kesembuhan Bapak Tuhan. Apapun yang sudah Bapak lakukan di luar sana, Tuhan tolong ampuni. Dan Tuhan tolong berikan kesembuhan buat Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke. Amin dong. Udah jangan dipaksa Pak Jul. Anak ini masih canggung di depan apa ya, kamera gitu Pak Jul. Maklum gitu ya. Oke. Terima kasih Adek. Salam sama Papa ya. Ya. Insya Allah ada waktu saya ke Bandung lagi ketemu bersama tim. Ya, siap. Amin. Terima kasih ya om-om semua. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Mas Panji saya yang buka, Mas Panji yang tutup. Silakan. Ini nggak enak di ujungnya ini kalau iya. Baik sahabat Pila di luar sana dimanapun Anda berada, demikian ya ungkapan rasa hati dari seorang anak yang begitu tulus menyayangi ayahandanya, walaupun berbeda keyakinan tidak membatasi kasih sayang seorang anak terhadap ayahnya, begitupun sebaliknya. Dan mudah-mudahan ini menjadi ibroh ataupun pelajaran bagi kita, di mana berbeda keyakinan itu tidak menjadikan hubungan kita renggang satu sama lain. Berbeda dengan hal yang di-framing atau diproduksi di luar sana, begitu radikalnya Islam di mata mereka, dan ini kita buktikan langsung dalam satu rumah, hidup rukun, damai, dengan berbeda keyakinan. Gitu loh, tanpa ada istilahnya gap ataupun sekat-sekat ya, walaupun tetap dalam akidah itu berbeda. Itu saja, dan juga kepada Ko Agustan saudara kami semua, kami di sini selalu mendukung apa yang Ko Agustan lakukan, terutama dalam dakwah, membela dan membentengi akidah umat ini daripada upaya pemurtadan. Dan dengan keadaan seperti ini kami semua berdoa semoga selalu diberikan dan dimudahkan untuk kesembuhan Ko Agustan dan bisa beraktivitas seperti sedia kala, membentengi kami semua, memberikan pengajaran-pengajaran kepada kami khususnya dalam pengajaran agama Islam.
Itu saja mungkin sahabat pilah di luar sana yang bisa kami sajikan pada malam hari ini, khususnya dalam pengakuan seorang hati anak mengenai selalu di-framing-nya keadaan ayahnya yang saat ini. Terakhir, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar.